Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Saya akan menelisiknya eksklusif. Reshuffle belum berpikir. Reshuffle-nya belum berpikir ke arah sana. Saudara, apakah ini merupakan tonggak momen di mana para menteri akan berlari cepat, sprint menuju Pilpres 2024? Saya sudah bersama dengan peneliti dari Akar Rumput Strategic Consulting, Bagus Balgi. Bung Bagus, sehat selalu? Siap, salam sehat Mas Aiman. Iya, Bung Bagus, jadi sekarang rupanya ada momen penting di mana menteri kemungkinan akan berlari cepat menuju Pilpres 2024 dengan pernyataan Pak Jokowi, betul? Betul, siap. Kalau saya melihat sebenarnya gini Mas, kenapa Pak Jokowi kemudian memberikan ruang ya, dalam artian ini memberikan ruang kepada para menterinya, itu untuk respon cepat lah. Kalau misal sprint lah, kalau kata Mas Aiman tadi, ini kan sebenarnya Pak Jokowi juga ngetes sejauh mana sebenarnya respon publik terhadap kinerja-kinerja yang dilakukan oleh para menterinya. Seperti itu, Mas. Meskipun Pak Jokowi kan belum bicara langsung, tapi ini dari Sekjen Partai Gerindra. Anda yakin bahwa Pak Jokowi sempat berbicara yang maknanya seperti itu? Oke, kalau misal berbicara soal pasti atau enggaknya, mungkin itu teman-teman dari media ataupun teman-teman sekretaris negara lah ya yang tahu. Tapi saya melihatnya secara logika saya rasa Pak Jokowi membebaskan gitu. Apa untungnya bagi Pak Jokowi membebaskan para menterinya untuk menaikkan tingkat keterpilihan, elektabilitas, popularitas? Pasti tujuannya kan ke Pilpres 2024 ya. Saya melihatnya sih bukan untuk sampai dengan di 2024 ya, 2024 ya Mas. Tapi saya melihatnya pada ketika para menterinya itu perform, kemudian memberikan kinerja-kinerja yang direspon oleh publik cukup positif, lah itu juga akan memberikan kredit otomatis kepada Pak Jokowi. Meskipun kalau dikatakan kan meningkatkan elektabilitas, kalau elektabilitas apalagi kalau bukan Pilpres. Ya. Kalau ngomongin elektabilitas ini kan sebenarnya ini Mas, beberapa menteri dari Pak Jokowi ini kan juga ketua umum parpol gitu. Kalau misal lihat kita dari trajektori sejarah, dulu ada Pak SBY, kemudian ada Pak JK, yang mana mereka juga berangkatnya dari menteri. Gitu. Jadi, ya sebenarnya itu kan hal yang wajar saja menurut saya. Dari menteri udah ada yang jadi presiden dan wapres tentu. Dari kepala daerah juga ada yang jadi presiden Pak Jokowi. Jadi semuanya ini punya kesempatan nih. Permasalahannya kalau kita lihat survei, nanti Anda juga lebih tahu soal isi survei ini. Kepala daerah yang punya posisi paling tinggi, kita sebut aja 3. Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil. Yang lain masih di bawah, termasuk para menteri-menteri tadi. Apakah mungkin untuk mengejar ketertinggalan elektabilitas, tingkat keterpilihan menuju Pilpres 2024? Kalau ngomongin soal Pilpres 2024 ini kan persoalan antara elektoral dan juga institusi ya Mas. Saya melihatnya seperti itu. Dalam artian elektoral dan juga popularitas ya. Itu kan sebenarnya yang punya sebagai ketua umum parpol secara institusi itu kan Pak Prabowo aja gitu. Lainnya Mas Anies, kemudian ada Mas Ganjar, dia punya bekal elektoral yang cukup tinggi. Jadi persoalannya ini sama sebenarnya Mas, kayak dulu tahun 2014 ketika Pak Jokowi yang kemudian diputuskan oleh PDI Perjuangan memilih Pak Jokowi yang kemudian dicalonkan gitu loh. Dinamikanya ini soal antara elektoral dan juga institusi gitu. Nah, pasti nantinya akan ketemu titik tengahnya tuh di situ gitu. Tapi gimana caranya menteri-menteri ini yang elektabilitasnya dalam tanda kutip ya masih di bawah karena mayoritas ada di bawah bisa mengejar ketertinggalan dari 3 kepala daerah ini? Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil. Kalau misal dalam hal konteks saat ini, tentu adalah kan program pemulihan ekonomi nasional dan juga penanganan COVID nih. Ini kan sebenarnya ruang yang cukup besar gitu diberikan oleh Presiden, memberikan tugas kepada menteri-menterinya untuk bisa mengakselerasi berbagai program soal penanganan COVID ini. Lah, di situ sebenarnya akan terlihat ketika memang program-program dari para menterinya ini cukup direspon positif oleh publik, tentu akan berpengaruh. Kalau Pak Jokowi mempersilahkan untuk para menterinya meningkatkan popularitas dan elektabilitas, maka muncul dugaan Pak Jokowi menjadi kingmaker yang menentukan nanti siapa jadi capres dan sebagainya. Katakanlah mungkin terlihat atau tidak terlihat, tapi Pak Jokowi menjadi kingmakernya, penentunya. Kalau survei dari ARSC kemarin, faktor Jokowi ini masih menjadi penting. Penting, oke. Anda bisa jelaskan?
Iya, dalam artian siapa nantinya yang akan jadi presiden pada tahun 2024 nantinya itu diharapkan bisa meneruskan ataupun legacy dari berbagai program dari Pak Jokowi. Kalau saya mengutip yang disampaikan Mas Aiman ini kingmaker, ya bisa jadi gitu. Tantangannya adalah publik juga nggak mau sebenarnya kalau Pak Jokowi mau jadi presiden lagi di 3 periode. Oke. Jadi gini kesimpulannya, orang baru oke, asal ada sedikit bayang-bayang Jokowi di belakangnya. Ya kalau misalnya seperti itu Mas Aiman yang nilai boleh, tapi artinya gini Mas, sebenarnya kita bisa melihat ini di selama 10 tahun ya, nantinya di tahun 2024 itu kan sebenarnya banyak juga program-program Pak Jokowi yang cukup bagus gitu. Dalam artian publik mungkin juga akan melihat gitu loh, sejauh mana para menterinya ini ataupun nantinya program presiden yang akan jadi pada 2024 nantinya atau capres dan sebagainya itu mampu meneruskan itu. Oke. Jadi nanti pada ujungnya maka akan menjadi penting ketika seorang sosok Jokowi ini menentukan siapa orang yang dipilihnya, maka elektabilitasnya Anda perkirakan itu akan naik drastis tingkat keterpilihannya. Bisa seperti itu. Siapa yang paling depan, kemungkinan nanti pada waktunya mendekati Pilpres 2024 akan dipilih oleh Pak Jokowi untuk didorong untuk menjadi capres atau cawapres. Tidak terlepas sekarang ini kan Pak Jokowi juga masih salah satu dari kader partai politik PDI Perjuangan gitu. Ya. Dalam artian kita juga nggak tahu ya nantinya, ini kan sebenarnya masih panjang ya Mas. Sprintnya ini masih panjang. Oke, boleh sprint, tapi sprintnya ini juga maraton Pak. Dalam artian semua orang ini juga harus mikir nih nafasnya sampai mana. Kan harus diukur semua nih. Oke, ini masih sekitar 3 tahun lagi, sejauh mana nih gitu loh. Tenaga saya udah sejauh mana. Terus kira-kira nanti terkait finansial, kemudian ekonomi, basis sosial dan lain sebagainya, kira-kira udah cukup atau enggak? Iya, finansial, sosial, ekonomi, dan satu lagi jangan lupa, mungkin akan tersandung hukum atau tidak, apakah itu bagian dari politik tidak, tentu nggak ada yang tahu juga, tapi itulah fakta, itulah fenomena yang mungkin bisa terjadi. Oke. Betul Mas. Baik, terima kasih Bung Bagus Balgi dari Akar Rumput Strategic Consulting telah memberikan informasi di program Aiman. Terima kasih Bung Bagus, sehat selalu. Ya, terima kasih Mas Aiman. Salam sehat selalu. Saudara, seberapa besar peluang sejumlah menteri yang namanya masuk dalam survei elektabilitas tingkat keterpilihan menuju Pilpres 2024? Apa yang mendasarinya? Saya akan menelisiknya eksklusif